Kalau kita bicara soal Pablo Escobar, mungkin yang terlintas di kepala kalian adalah sosok raja narkoba yang paling terkenal di dunia. Dengan kekayaan yang mencapai miliaran dolar dan kekuasaan yang bikin orang takut sekaligus kagum, di video sebelumnya kita sudah bahas tuntas soal dia. Yang belum nonton bisa cek di pojok kanan atas. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah pilar utama di balik nama besar Pablo. Ada satu sosok yang jarang diketahui banyak orang. Padahal dia adalah kunci dari keberhasilan kerajaan kokain itu. Dia adalah Gustavo Gaviria, sepupu sekaligus sahabat dekat Pablo Escobar. Pria yang dijuluki otak di balik operasi kartel Medellin saat menguasai pasar gelap narkoba terbesar di dunia kala itu. Kali ini kita akan mengupas kisah Gustavo, peran vitalnya dalam bisnis narkoba Pablo, dan apa yang terjadi pada bisnis Pablo setelah ditinggal Gustavo. Kalian sudah siap? Dan menu utama kedai misteri hari ini adalah Gustavo Gaviria, otak di balik raja kokain dari Kolombia. Bayangkan, ada seorang pria yang pendiam, tapi pikirannya sangat tajam, teliti, dan cerdas. Itulah Gustavo Gaviria, yang lahir pada 25 Desember 1946 di Pereira, Kolombia. Gustavo adalah sepupu dekat dari Pablo Escobar. Mereka tumbuh bersama di lingkungan kelas menengah di Medellin, kota yang nantinya jadi pusat kerajaan narkoba mereka. Sejak kecil, Pablo dan Gustavo sudah seperti saudara. Pablo yang penuh karisma dan berani adalah wajah publik, sementara Gustavo, dia adalah perencana dan orang yang lebih suka bekerja di balik layar. Gustavo bukanlah orang yang suka pamer. Kalau Pablo suka tampil dengan mobil mewah dan gaya hidup yang glamor, Gustavo justru low profile. Dia lebih suka pakai kemeja sederhana dan menghindari sorotan. Tapi jangan salah, di dunia kriminal, otaknya adalah aset paling berharga. Gustavo dikenal sebagai orang yang cerdas, metodis, dan punya insting bisnis yang luar biasa. Kalau Pablo adalah raja, Gustavo adalah penasihat kerajaan yang membuat semuanya berjalan dengan mulus. Hubungan mereka bukan cuma soal keluarga, tapi juga soal kepercayaan. Pablo bilang, Gustavo adalah satu-satunya orang yang aku percaya sepenuhnya. Dan ini bukan omong kosong. Di dunia narkoba yang penuh pengkhianatan, Gustavo adalah pilar yang membuat Pablo bisa tidur nyenyak di malam hari. Tapi, apa sih yang bikin Gustavo begitu penting? Kita akan bahas lebih dalam soal peran pentingnya dalam kartel Medellin. Sepak terjang kartel Medellin bukan cuma soal kokain. Ini adalah bisnis raksasa dengan jaringan internasional, logistik yang sangat rumit, dan uang yang mengalir seperti air. Nah, peran Gustavo adalah orang yang membuat semua itu berjalan seperti mesin yang diberi oli pelumas dengan baik. Kalau Pablo adalah visioner yang punya mimpi besar, Gustavo adalah eksekutor yang mengubah mimpi itu menjadi kenyataan. Hal pertama, Gustavo adalah seorang yang jenius dalam hal logistik. Bayangkan, di tahun 80-an, mengirimkan puluhan ton kokain dari hutan Kolombia ke Amerika Serikat bukanlah perkara yang mudah. Harus ada rute yang aman, pesawat, kapal selam mini, sampai kurir yang bisa dipercaya. Gustavo lah yang mengatur semua ini. Dia merancang jalur distribusi, mulai dari laboratorium di hutan Kolombia sampai ke jalanan Miami dan New York. Dia juga yang memastikan kokain sampai ke tangan pelanggan tanpa tertangkap polisi atau disabotase saingan. Hal yang kedua, peran Gustavo juga merangkap sebagai akuntan kartel. Uang dari bisnis kokain itu jumlahnya gila-gilaan. Pada puncaknya, kartel Medellin bisa menghasilkan 60 juta dolar dalam sehari. Tapi uang sebanyak itu harus dicuci biar gak ketahuan. Gustavo lah yang mengurus pencucian uang. Dia membangun jaringan bisnis legal seperti restoran, dealer mobil, bahkan peternakan untuk menyamarkan uang haram. Dia juga punya koneksi dengan banyak bank di Panama dan Swiss untuk menyimpan kekayaan kartel. Tanpa Gustavo, uang yang mereka kumpulkan itu mungkin cuma tumpukan kertas yang nggak bisa dipakai. Dan yang ketiga, Gustavo adalah penutup celah yang cerdas. Di dunia narkoba, musuh bukan cuma polisi dan DEA atau Badan Narkotika Amerika, tapi juga pengkhianat dari dalam. Gustavo punya kemampuan untuk membaca orang. Dia tahu siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang berpotensi jadi ancaman. Kalau ada anggota kartel yang mulai nakal, Gustavo yang menangani, entah dengan bujukan atau kalau terpaksa dengan cara yang lebih tegas.
Tapi jangan salah, Gustavo bukan cuma soal otak. Dia juga punya nyali yang besar. Meski dia nggak suka kekerasan seperti Pablo, dia tetap terlibat dalam operasi berisiko tinggi. Misalnya, dia sering ikut mengawasi pengiriman besar atau negosiasi dengan kartel lain. Dalam dunia yang penuh bahaya, Gustavo adalah kombinasi yang langka antara kecerdasan, setia, dan juga berani. Satu cerita yang menunjukkan betapa pentingnya Gustavo adalah saat kartel Medellin berseteru dengan kartel Cali. Ketegangan memuncak dan perang antar kartel hampir pecah. Gustavo yang turun tangan mengatur pertemuan rahasia dengan bos-bos Cali. Dengan kepala dingin, dia berhasil meredakan konflik, menyelamatkan kartel dari perang yang bisa menghabiskan sumber daya mereka. Ini cuma satu dari banyak contoh di mana Gustavo jadi penyelamat. Tapi, seperti semua kisah besar, ada titik di mana semuanya berubah. Pada tanggal 11 Agustus 1990, Gustavo Gaviria ditangkap oleh polisi Kolombia dalam sebuah razia di Medellin. Berbeda dengan Pablo yang selalu bisa lolos dari kejaran, Gustavo kali ini nggak beruntung. Menurut laporan resmi, dia tewas dalam baku tembak saat mencoba melawan. Tapi banyak yang percaya ini cuma cerita polisi. Ada desas-desus bahwa Gustavo sengaja dibunuh untuk melemahkan Pablo. Apapun kebenarannya, kematian Gustavo adalah pukulan telak bagi kartel Medellin. Bayangkan kehilangan seseorang yang bukan cuma mitra bisnismu, tapi juga seorang sahabat dan juga seorang saudara. Pablo hancur. Dia dilaporkan menangis selama berhari-hari, sesuatu yang jarang dilihat dari pria yang dikenal kejam itu. Tapi dampak kematian Gustavo bukan cuma soal emosi. Dari sinilah bisnis kartel pun mulai goyah. Tanpa adanya peran dari Gustavo, logistik pengiriman kokain jadi sangat kacau. Banyak rute yang dulu mulus mulai disusupi polisi atau dirampok saingan. Pencucian uang juga gak bisa rapi kayak sebelumnya. Banyak uang kartel yang mulai ketahuan dan beberapa rekening di luar negeri pun dibekukan. Yang paling parah, tanpa adanya Gustavo, Pablo jadi seorang yang paranoid. Dia mulai gak percaya sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Banyak anggota kartel yang dulu setia mulai dianggap sebagai pengkhianat, dan hal ini justru memicu terjadinya konflik internal. Kematian Gustavo juga sering disebut sebagai titik balik keruntuhan kartel Medellin. Tanpa adanya Gustavo, Pablo seperti kapal tanpa nahkoda. Dia memang masih punya banyak uang, kekuasaan, dan juga pasukan. Tapi tanpa adanya strategi cerdas dari Gustavo, semuanya mulai ambruk. Musuh-musuh Pablo termasuk kartel Cali dan juga pemerintah Kolombia yang didukung oleh DEA melihat ini sebagai peluang emas untuk menjatuhkannya. Kematian Gustavo menyebabkan banyak hal terjadi. Yang pertama, operasi kartel jadi kurang terorganisir. Banyak pengiriman kokain yang gagal sampai tujuan. Polisi Kolombia yang sekarang punya unit khusus bernama Search Block mulai berhasil menyita kokain dalam jumlah besar. Yang kedua, Pablo jadi mulai nekat. Tanpa Gustavo yang biasanya menahannya, Pablo mulai melancarkan serangan-serangan besar, seperti bom di tempat umum yang justru membuat rakyat Kolombia membencinya. Ini kebalikan dari strategi Gustavo yang selalu bilang jaga rakyat biar mereka melindungi kita. Yang ketiga, kematian Gustavo membuat banyak sekutu kartel memilih untuk kabur atau berkhianat. Tanpa adanya sosok Gustavo yang bisa menyatukan semua orang, loyalitas mulai luntur. Banyak anggota kartel yang menyerahkan diri ke polisi atau beralih ke kartel Cali. Pada tahun 1993, 3 tahun setelah kematian Gustavo, Pablo akhirnya tewas di atap rumah di Medellin, menandai akhir dari era kejayaan kerajaan narkoba terbesar di dunia. Jadi itulah kisah Gustavo Gaviria, sosok di balik layar yang membuat kerajaan narkoba Pablo Escobar begitu kuat. Dia bukan cuma seorang sepupu atau mitra bisnis, tapi dia adalah otak, hati, dan jiwa dari kartel Medellin. Kematiannya bukan hanya soal sebuah kehilangan satu sosok bagi Pablo. Satu orang yang pergi menyebabkan ketidakseimbangan terjadi, dan itulah yang memicu episode awal dari kehancuran sebuah imperium.
Kisah Gustavo Gaviria mengajarkan kita bahwa di balik setiap pemimpin besar selalu ada orang-orang seperti dia yang bekerja dalam diam tapi dampaknya luar biasa. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di cerita seru berikutnya.